Selamat pagi teman-teman. Kita akan menganalisa lagi goal untuk 1 minggu ke depan ya, yaitu di tanggal berapa? 4 Agustus, hari Senin. Tadi malam goal sangat gila pergerakannya. Dari sini sudah kemarin kan udah saya prediksi ini kalau mau naik harus turun dulu, baru setelah itu nggak bisa membuat momentum lalu boom naik, dan ternyata prediksi saya betul terjadi. Cuman saya prediksinya naik cuma sampai sini guys, lalu rejeksi naik lagi, ternyata enggak, langsung jebol ke atas. Dan di sini saya kira juga mau turun, tapi saya liatin dulu, nggak membuat momentum turun, malah lanjut naik ke atas. Ini benar-benar menggila tadi. Terus di minggu besok gimana ceritanya goal? Area-area yang udah nggak valid aku tutup dulu ya, nanti aku cari lagi area-area. Ini pasti turun guys, ini pasti turun di sini. Saya prediksi saya bahwa area ini, area 370 ini area krusial. Kalau kalian mengikuti videoku pasti udah paham, area ini area krusial guys. Ini pasti turun, pasti turun. Ini pasti turun. Rejeksi dulu, cuman rejeksinya sampai mana kita cari dulu, area-areanya kita turunkan. Dia 4 gimana, dia 1 ada area fair value gap yang sangat lebar ya. Apa kita tandain selebar ini? Tentu tidak guys ya, jangan terlalu konyol lah. Jadi gimana cara tandain areanya? Kalau kita tarik menggunakan Fibo ya, ini kan prediksinya turun ya. Nariknya berarti dari mana? Kalau kita lihat acuannya H4 ya dari sini. Misalnya segini ya, naiknya segini, lalu turun berarti di mana? Karena ini momentumnya sangat kuat, momentum bullish-nya sangat kuat, kemungkinan nggak bakal sampai bawah guys, bahkan sampai 50 pun mungkin enggak. Saya perkirakan paling sampai sini nih. Nah ini arahnya pas, arahnya pas karena momentumnya kuat. Beda kalau biasa ya, kalau naiknya nggak se ekstrim tadi malam itu, mungkin koreksinya sampai 50 sampai 61, tapi kan ini kan momentumnya kuat, kemungkinan nggak sampai 50, paling 38,2 naik. Terus ada lagi area sini, nah ini pas kan, jadi selalu pas dengan area Fibo dan area supply and demand-nya. Ini area entry kita untuk besok hari Senin. Ini turun guys, percaya sama gua, ini turun. Jadi besok Senin itu naik sampai sini, sampai ini, lalu turun rejeksi, mungkin sampai sini, mungkin juga sampai sini. Kita tunggu kelanjutannya. Berarti skenario nya gini guys. Nah ini kalau turunnya sampai sini,
akan seperti ini atau ini. Nah, jadi skenario naiknya gini ya. Ini skenario naiknya dia 1, jadi turun naik, turun sampai 3345 mungkin, atau paling rendah, kalau mau paling rendah ya ini di 3331 pas area fair value gap nya. Dan kalau kita lihat rekodnya, bentar saya cariin. Oh ini guys, ini kuat, ini yang 3345 ini kuat ini. Kalau kita lihat ini kuat, area 3345 ini kuat. Area ini kuat. Nah ini kuat ini. Kemungkinan hanya sampai sini guys, 3345 lalu naik lagi. Ya bisa sampai 3331 bisa. Jadi kita lihat besok hari Senin. Tapi kuat banget ini 3345 ini. Kalau kita lihat track recordnya, selalu terjadi pantulan di area 3345. Ini mantul, ini mantul ya kan, ini mantul, ini juga mantul, ini mantul, ini mantul, banyak banget guys. Ini kuat 3345 ini mantul, ini mantul ya kan, ini mantul, ini mantul, ini mantul lagi, ini mantul lagi. Jadi kuat banget ini 3345. Kemungkinan rejeksinya hanya sampai sini, kemungkinan bisa saja 3331. Tapi saya mungkin di sini akan entry besok karena ini bullishnya kuat banget. Kalau di chart yang lebih rendah, kalau di chart yang lebih rendah, maka area ini memang tadi malam juga sulit ditembus ya kan. Ini mau turun naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi. Jadi memang area ini kuat guys. 3346, 3345, 3346 kuat. Apalagi ini juga pas kalau pakai Bollinger Band, yaitu di middle band. Jadi momentumnya pas. Ini naik sampai sini menyentuh upper band, turun sampai menyentuh middle band, lalu naik lagi gitu. Kalau kejadiannya ekstrim bisa sampai sini, tapi kan kalau saya lihat beritanya kan nggak ada berita itu hari Senin. Beritanya belum begitu signifikan. Kalau di M, di candle apa, kalau di mingguannya ini aku hapus dulu biar enggak bingung. Kalau di mingguannya ini bullish sesuai dengan
yang udah aku katakan, kalau ini menyentuh sini dan tidak mampu melewati lalu tutup bullish, berarti kemungkinan bullish masih bisa terjadi. Nah, kita tunggu di bulan ini. Kalau bulan, berarti proyeksi saya ini akan menyentuh sini guys. Nah, 3.500, insya Allah sampai menyentuh 3.500 di bulan ini. Jadi kalau besok kalian nggak telat masuknya, akan cuan gede sampai 3.500 berapa pip. Bentar, kalau kita berapa pip ini dari sini. Nah loh, 21.000 pip sampai 3.500, 21.200 pip. Gila. Kalau kalian entry di bawah tadi malam, wah bisa cuan gede kalau sampai 3.500an. Jadi ini tetap naik sampai saya proyeksikan di bulan ini sampai all time high yaitu 3.500. Setelah itu mungkin koreksi lagi. Itu. Jadi kita tetap menunggu. Moga-moga besok naik lagi. Untuk bulanannya saya proyeksikan masih tetap naik sampai 3.500. Jadi untuk bulan ini kita fokus cari buy. Itu ya. Sekarang saya coba analisa yang lain BTC USD, karena ini BTC USD turunnya agak rada ngeri ya. Nah ini saya kira nggak bakal nyentuh ini guys, bawah sini, tapi kok malah jebol ke bawah. Apakah ini momentum untuk sell? Apakah ini berarti bullish sudah tidak akan terjadi lagi? Kita lihat skenario-nya. Oke, jadi untuk BTC ini udah menyentuh support bawah trendline ya. Jadi kalau yang mau buy, ini adalah saat yang paling tepat untuk buy. Kalau skenario-nya masih mau naik, berarti gini guys, kalau skenario-nya masih mau naik, berarti harus gini. Ini jebol ke atas, turun sampai tengah sini, baru naik lagi. Itu kalau skenario-nya naik. Kenapa kok bisa gitu skenario-nya? Ntar kok hilang gimana ini? Nah, jadi kalau ini masih mau naik, kan ini udah
terlanjur membuat momentum sell, momentum di daily ya. Kalau skenario nya masih mau naik, berarti gini guys, ini naik dulu, jebol sampai sini ya. Habis itu karena ini masih membuat momentum sell, ini nggak bisa langsung naik ke atas, harus turun dulu setidaknya sampai sini baru naik. Nah ini guys, jadi hati-hati untuk BTC ya. Kenapa kok harus skenario nya harus seperti ini? Karena ini udah terlanjur membuat momentum sell, jadi nggak bisa langsung jebol ke atas, langsung nggak bisa. Ini harus naik dulu, jebol ya. Setelah itu turun dulu, tidak mampu membuat momentum lagi, baru naik. Seperti tadi malam emas. Tadi malam emas kan kemarin saya juga udah katakan bahwa kalau emas mau naik, kan ini kemarin kan udah saya katakan, kalau emas mau naik karena terlanjur membuat momentum sell ya, maka ini harus naik dulu lalu turun, tidak mampu membuat momentum sell lagi, baru naik. Itu jadi nggak bisa langsung boom naik ke atas, nggak bisa. Nah itu pun yang akan terjadi di BTC USD. Nah itu yang akan terjadi di BTC USD. Ini nggak bisa langsung jebol ke atas, nggak bisa, karena di daily-nya udah terlanjur membuat momentum. Jadi untuk sekitar 10 hari ke depan ini masih naik sampai jebol struktur ini dulu, trendline atas, baru turun lagi sampai. Kenapa kok sampai sini? Karena ini adalah, kalau kalian belajar head and shoulder, ini kan di sini ada bahu bawah, berarti kalau head and shoulder itu bahu atas, ini bahu bawah. Nah ini pas, jadi ini naik sampai sekitar 120-an, lalu turun lagi sampai 116.000 ya, baru naik kenceng. Skenario nya seperti ini. Jadi kita tunggu apakah betul. Nanti kalian bisa lihat sendiri analisaku, dan kalau kalian mengikuti pasti tahu metode yang saya pakai atau trik-trik yang saya gunakan. Jadi untuk BTC itu saya main santai, main slow karena jangka panjang. Dan kalau ini naik, ini naiknya kenceng guys, 130-an. Jadi lumayan lah. Saya udah buy di area sini, di area 113 ini. Di sini saya udah buy sekitar 10 layer ya. Kenapa kok saya yakin sekali ini bakal naik? Ya karena nggak mungkin ini turun terus, karena musimnya belum musim turun guys, ini masih musim naik, seperti halnya di sini nih. Nah kalau kalian perhatikan di sini kan pernah ada rumor bahwa BTC udah nggak naik lagi, ini saatnya bearish ya kan. BTC udah kehilangan momentum buy-nya, saatnya jual BTC, kan banyak itu narasi seperti itu. Tapi saya katakan enggak, BTC akan masih naik. Nah saat terjadi penurunan seperti ini 3 kali berturut-turut turun, satu, dua, tiga, itu kan banyak influencer mengatakan ini bearish, ini bearish, ini bearish. Tapi saya
bilang sama teman-teman saya, enggak, ini masih bullish. Dan saya cuan gede guys, cuan gede di sini di 99, cuman saya TP di sini karena saya tadi dulu itu prediksinya turun dari sini lalu naik, ternyata enggak. Lah saat jebol struktur ini, lah ini saya buy lagi di sini 107 dan ternyata boom, naik beneran. ATP di 120-an. Nah ini pun kejadiannya sama, strukturnya sama ya, strukturnya sama. Ini akan sama seperti ini, pasti banyak yang ngomong BTC turun, BTC bearish, pasti banyak. Kalau lihat di YouTube pasti banyak. Udah nggak bisa naik lagi BTC, tapi saya katakan ini pasti naik lagi, dan ini adalah momentum tepat untuk kalian beli BTC sebelum terlambat. Jangan menyesal untuk kedua kalinya. Lalu kalau beli SLTP nya di mana bang? Nah ini saya buatkan SLTP. Baik di sini ya, SL di sini, TP-nya terserah kalian mau di mana. Kalau kalian tipe trader konservatif, TP di sini. Nah, lumayan kan, $79. Sedangkan kalau kalian rugi cuma $13. Itu pun lotnya 0,01. Gila enggak tuh? Jadi ini momentum yang tepat untuk buy. Kalau kalian nggak percaya bisa lihat 3 atau 2 hari ke depan, sekitar Senin Selasa pasti naiknya kencang. Gitu dulu ya teman-teman, karena saya ada acara hari ini jadi nggak bisa lama-lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.